Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang insyaallah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini judul kultum, jangan panjang-panjang berarti kan. Jadi karena kita masih berada di awal bulan Ramadan ya, dan ini mungkin sudah sering kita dengarkan, dan Anda ngomong juga bukan untuk mengajarkan, karena di sini Pak Kepala MS ini ya, ada Pak Kepala KUA, ada Pak Agus di sini ya. Jadi saling mengingatkan, karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya saling mengingatkanlah kalian itu, karena itu nanti akan membuat manfaat, akan memberikan manfaat baik untuk kita semuanya. Jadi mungkin kita lah tahu tapi kita agak lupa, maka di sini kita saling mengingatkan di awal Ramadan, dan mudah-mudahan nanti kita di ujung Ramadan Allah ampuni dosanya semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan sudah sering kita dengarkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuriqat abwabun nar wa suffidat asyaiton. Ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu neraka Allah tutup, dan juga setan-setan itu terbelenggu. Apa maksud pintu surga itu Allah buka? Nah, di sini ada perkataannya Imam An-Nawawi. Ini imam kita semua dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika pintu surga itu dibuka, artinya semua ibadah kita itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala nilainya. Nilainya itu Allah lipat gandakan. Terutama adalah ibadah-ibadah yang sunnah. Oke, kita harus tahu di sini ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kebanyakan orang itu meningkatkan ibadah sunnah, ibadah wajib dari gawe, sampai baik. Itu macam ngisi imbar bucor itu. Ya, ibadah sunnahnya dikerjakan, ibadah wajib tidak dikerjakan. Makanya beliau menyebutkan Allah itu tingkatkan semua pahala-pahala ibadah kita, terutama ibadah sunnah. Berarti yang wajib itu sudah penuh, sudah full di situ. Apalagi yang wajibnya berarti harus sudah dipenuhi terlebih dahulu. Ya. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Dalam artian apa? Dalam artian dosa-dosa kita itu Allah gugurkan. Jadi jangan memahaminya mumpung neraka ditutup, bermaksiat banyak-banyak. Nah, itu pemahaman kita itu. Ya. Jadi maksud pintu neraka itu ditutup adalah orang yang melakukan dosa. Semua kita ini pendosa. Tidak ada yang tidak ada berdosa. Ada yang berdosa, yang sengaja, tidak disengaja, semuanya itu pasti punya dosa. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik setiap ibnu Adam itu kita ini punya salah, punya dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, semua kita itu memiliki dosa. Maka bulan Ramadan itu adalah momen agar dosa-dosa kita itu rontok dosa-dosa kita. Itulah momen di bulan Ramadan, dan itulah maksud dari perkataan Rasulullah ditutupnya pintu-pintu neraka. Ya. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan sufidati syaiton. Setan itu terbelenggu tersiksa dalam artian. Maka di sini jangan sampai kita pun macam setan.
Maksudnya apa? Tersiksa puasa. Lapar lah, haus, apa segala macam. Nah, itu cakap-cakap yang tidak bagus. Ya, kalaupun ada cakap itu keluar, lah tahan bela, subhanallah. Ya, kita rasakan mungkin keadaan-keadaan mereka yang tidak memiliki makanan. Itu salah satu hikmah puasa tadi. Jadi cakap-cakap yang tidak bagus itu jangan dikeluarkan di bulan puasa ini. Karena syaitan itu terbelenggu, tersiksa. Tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan ibadah kita. Maka sedikit pun ibadah yang kita lakukan, setan itu merasa tersiksa. Nah, kalau kita uji bunyi hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah, salah satu contohnya misalkan makan. Rasulullah mengajarkan samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Makanlah dengan bismillah. Ketika makan dengan bismillah, ternyata setan itu udah ada ikut makanan kita. Nah, berarti lah kalah 1-0 setan. Ya kan? Nah, kemudian ketika kita makan dengan tangan kanan, oh ternyata setan itu makan dengan tangan kiri. Ayolah tak makan kulit setan tadi. Ya, itu. Kemudian misalkan kalau kita gunakan semua zikir-zikir ibadah lisan kita dalam sehari-hari, itu kalah apa setan itu. Ketika masuk dalam WC kita berdoa kepada Allah. Ketika keluar rumah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu setan itu sangat terganggu sekali. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika seseorang itu merasa takut dan dia menyebutkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka setan itu akan berubah menjadi sangat kecil sekali. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Jadi penakut baca hadis ini ya. Kita penakut berarti bermasalah kita itu bermasalah. Kalau penakut nyago kantor sendiri takut misalnya, itu bermasalah itu loh. Karena kita itu lebih takut kepada zat yang di sekitarnya daripada zat yang lebih besar itu. Itu logika beragamanya, logika akidahnya seperti itu. Gitu loh. Karena hameh-hameh tidak ketingok, Allah tidak ketingok, jinnya tidak ketingok. Itu logikanya. Makanya Imam Abu Daud itu nyebut, kalau kita ngerasa takut, kemudian kita nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan itu akan mengecil efeknya. Nah, maka setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semua bentuk ibadah itu membuat setan itu tersiksa. Itulah kata Rasulullah SAW itu, wasuffidatis syaiton. Setan-setan itu akan tersiksa di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita merasa tersiksa di bulan ini. Ya, jangan ngerasa sholat tahajud misalkan panjang atau lame, sibuk begawe, lah tidak sempat mulai ini. Jangan merasa seperti itu. Karena sifat itu adalah sifatnya syaitan, dan jangan sampai kita jadi seperadik setan. Karena nanti di Al-Qur'an itu Allah jelaskan, Allah itu mengumpulkan jin dan manusia. Jin dari golongan setan ini dan manusia dari golongan orang munafik dan orang kafir di dalam neraka. Dan semuanya itu saling berlepas diri. Ndak enak ngaku, nih kawan udah deh. Segoben ngaku. Ya. Jadi di bulan Ramadan ini syaitan itu terbelenggu, maka tingkatkan ibadah kita. Dan ibadah itu umum ya. Ibadah itu umum pada dasarnya. Maka para ulama itu menyebutkan yang disebut ibadah itu adalah semua yang Allah cintai. Mulai dari perkataan, perbuatan, dan juga perasaan kita yang dicintai Allah itu nilainya ibadah. Itu. Sampai duduknya kita di sini, datangnya kita ke kantor dengan niat mencari nafkah itu ibadah. Tapi ada ibadah yang dikhususkan di bulan Ramadan ini. Yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Yaitu talaki Al-Quran. Maka para ulama itu menyebutkan dikhususkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Itu loh. Jadi paling ketol sekali khotam. Itu paling ketol. Mendak de khotam itulah nuai-nuai gilik pelit berarti. Arti waktu kita ikan Quran itu dak ge mendak de khotam di bulan ini. Ya kan? Rasulullah SAW itu sekali khotam di bulan Ramadan dan bertalaki dengan Jibril langsung. Di tahun terakhir Rasulullah meninggal, Rasulullah khotam 2 kali. Ini isyarat bahwasanya kalau baca di bulan Ramadan itu kita menghatamkan Al-Quran. Diriwayatkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali.
siang 30, malam 30, kita tidak sanggup bepelin lidah misal, atau mata itu peneng kepala nih huruf tadi kan sampai 60 kali, ada usah banyak-banyak itu loh. Kita cukup maksimalkan kita punya apa ya, menengikot setel Imam Syafi'i 3 hari apal kita muoto, kitab Imam Malik apal 3 hari ya. Kita mau cowok ke halaci ningok ke halah cowok, jangan dibanding dengan Imam Syafi'i ya. Diriwayatkan juga oleh Utsman bin Affan bahwasanya beliau juga mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan. Jadi Imam Malik pun diriwayatkan seperti itu. Ketika masuk bulan Ramadan, kajian beliau itu diliburkan dan dikhususkan untuk membaca Al-Qur'an. Maka ada ibadah khusus. Kalau ibadah umum semua itu ibadah. Makan dengan bismillah ibadah, sedekah itu ibadah, kita ke kantor mencari nafkah untuk anak istri kita itu ibadah. Itu ibadah ya. Dan itu nilai wajib. Apalagi kita yang PNS ini ya, karena kita dapat gaji. Itu hukumnya wajib ya. Oke, hukum diizinkan Pak Ambaran, ku tidak tahu Pak jadwal lah, karena ku dia nih kapan ku baca hari ini di bereda tuh, karena ku ngerasa wajib itu, ku dapat gaji, ku ngerasa wajib gitu loh. Maka kita pegawai seperti ini mendapatkan gaji itu kewajiban. Yang kewajiban seperti itu jangan dikorbankan dengan yang sunah-sunah tadi itu. Itu apa namanya, hukum agama ya. Jadi istilahnya ketika kita itu bekerja itu juga termasuk ibadah, tapi ada yang dikhususkan di bulan Ramadan ya, apa? Al-Qur'an. Jangan apa namanya, membaca Al-Qur'an itu jangan berhenti ya. Istilahnya kalau waktu kosong bacalah dengan Al-Qur'an ya. Atau misalkan HP ini kan ada Al-Qur'an, ada Al-Qur'an, jangan alasan ada di HP. Karena kadang-kadang HP kita ini banyak ngebes waktu kita ya kadang-kadang. Facebooknya, YouTube dan lain sebagainya. Coba isi dengan Al-Qur'an. Brek tando di mana yang pulang ngaji. Nah, di situ dibacakan Al-Qur'an. Jadi setiap waktu kita itu berhubungan dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an inilah yang menjadi pahala terbesar kita dalam bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwasanya la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak ada nyebut alif lam mim itu satu kebaikan, satu kata. Dah, tetapi alif harf, lam harf, mim harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dan satu huruf itu dikalikan 10 kebaikan dan dilipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan. Jadi bayangkan Al-Qur'an itu ada berapa huruf, dan semakin banyak kita baca Al-Qur'an, sebanyak itu juga pahala yang akan kita dapatkan. Dan disitulah tadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu sudah menjadi zikir terbaik kita sehari-hari. Dan itu perkataan Imam Nawawi, zikir terbaik seorang mukmin itu adalah membaca Al-Qur'an. Jadi tidak usah haro-haro nyari zikir. Zikir supaya utang lunas apa ya? Coba ngaji banyak-banyak. Niatkan ngaji kita itu supaya hutang lunas. Zikir supaya badan sehat apa ya? Buka Al-Qur'an, niatkan di dalam hati kita itu agar badan kita sehat. Ya, jadi jangan susah-susah nyari zikir. Kadang-kadang kalau orang bertanya kan, Ustaz maco apa supaya utang lunas kan? Maco apa supaya badan kurus misalnya? Itu susah oke kalau itu menjawab. Ya. Jadi apa namanya? Imam Nawawi nyebut Al-Qur'an itu adalah zikir terbaik kita. Ya, zikir terbaik kita itu adalah Al-Qur'an, dan jangan pernah kita itu nutup Al-Qur'an. Jangan sampai ya, karena Al-Qur'an ini kalamullah, perkataan Allah. Para ulama menyebutkan bahwa kalau kita membaca Al-Qur'an itu kita sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan Al-Qur'an, ya berarti kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Maka tingkatkan ibadah kita, terutama bacaan Al-Qur'an kita, dan semoga ibadah-ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan keluarnya kita di bulan Ramadan nanti di hari Idul Fitri dalam keadaan faizin, dalam keadaan menang, dan dalam keadaan suci, gugur dosa-dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu saja. Inilah lewat 7 menit nih. Ya, karena mengkultum ke 7 menit tadi. Mungkin itu saja. Ya, kalau ada kata-kata atau cakap yang kurang baik, karena mohon maaf kepada Allah, dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.